Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Ikhwan fillah rahimakumullah, nikmat kita bisa mendengar dengan baik, bisa melihat dengan baik. Oleh karenanya suatu kesempatan yang baik pula tatkala kita bisa mendengar baik, melihat dengan baik, kita gunakan untuk ketaatan. Sejenak kita belajar wasaya al-ashir. Wasiat Allah Subhanahu wa taala jumlahnya yang 10 disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul ta'alau." Qul, katakanlah wahai Muhammad. Maka di sini adalah perintah Allah kepada Rasulnya agar beliau alaihi salatu wassalam untuk berkata. Maka di dalam Al-Quran banyak perintah di mana perintah tersebut adalah dengan ungkapan qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Kata-kata qul yang memiliki arti katakanlah. Kadang Allah merintahkan dengan perintah lain seperti apa yang pertama kali Allah turunkan di surat Al-Alaq. Iqra. Bacalah. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka di sini perintah dengan ungkapan qul. Katakanlah wahai Muhammad. Ta'alau. Ta'alau. Kata-kata ta'al itu memiliki arti kemari. Jika untuk perempuan maka ta'alai. Jika untuk banyak orang maka dikatakan ta'alau. Ala itu memiliki arti tinggi. A'la lebih tinggi. Ta'alau kemarilah. Menunjukkan Rasulullah SAW beliau berada di tempat yang luhur, tempat yang tinggi, tempat derajatnya adalah derajatnya seorang nabi. Sebagaimana firman Allah tatkala kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikanlah kepada kami petunjuk. As-sirata al-mustaqim, jalan yang lurus. Apakah itu? Maka Allah firmankan, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu suatu jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada engkau. Siapakah mereka orang-orang yang mun'am? Siapakah mereka orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat? Maka Allah menyebutkan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yaitu jalannya mereka para nabi. Was-siddiqin, yaitu jalan yang telah diraih oleh mereka orang-orang yang jujur. Wasyuhada, jalannya orang-orang yang wafat mati syahid. Was-salihin, dan jalannya orang-orang yang saleh. Allah firmankan, wa hasuna ulaika rafiqa. Masya Allah. Allah ungkapkan dengan ungkapan wa hasuna ulaika.
Itu adalah jalan yang terbaik dan pertemanan yang terbaik tatkala kita bisa menjadi orang-orang yang mulia tersebut. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang mulia. Rasulullah SAW adalah orang yang luhur dan beliau berada di tempat yang tinggi. Sebagaimana tatkala kita mempelajari terkait dengan alam akhirat, maka salah satu yang dijanjikan oleh Allah, maka orang yang pertama kali membuka surga adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkata kepada umatnya, apakah yang menjadi ajakan? Ta'alau, kemarilah ke tempat yang luhur. Subhanallah. Wab'athu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita di tempat yang telah ditentukan. Wab'athu maqama, ya Allah, bangkitkanlah dia, tempatkanlah dia ke suatu tempat yang telah Engkau janjikan. Maqamam mahmudah, tempat yang luhur, tempat yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita, di mana Allah firmankan, "Qul wahai Muhammad, ta'alu." Seakan-akan umat ini diperintah oleh Allah, datanglah kepada Muhammad ke tempat yang luhur. Datanglah ke tempat Muhammad, suatu tempat yang tinggi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alu. Kemarilah kalian semuanya. Atlu. Tala yatlu memiliki arti qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Maka kita seringkali mendengar kata-kata musabaqah. Musabaqah tilawatil Qur'an. Musabaqah tilawatil Qur'an. Musabaqah adalah lomba tilawatil Qur'an, lomba dalam membaca Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita, di mana Allah perintahkan, "Qul wahai Muhammad, ta'alau." Kemarilah kalian semua, hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atlu ma harrama rabbukum. Atlu, aku akan membacakan. Atlu, aku akan menyampaikan. Atlu, aku akan memberikan kepada kalian suatu pengarahan. Dan Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, ma harrama rabbukum. Ma harrama rabbukum. Dikatakan, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan membacakan apa yang Tuhanmu telah menetapkan pengharamannya atas kalian. Maka perhatikan pada firman Allah, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Di sini Allah tidak firmankan ma harramallah. Allah tidak firmankan ma harramallah. Apa yang telah Allah haramkan. Apa yang telah Allah haramkan. Allah tidak firmankan dengan ma harrama Allah. Ma harramallah. Apa yang Allah haramkan. Tapi Allah mengungkapkan dengan ma harrama rabbukum. Apa-apa yang tentunya jauh lebih pas. Kenapa? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki manusia.
Dan manusia semuanya membutuhkan Allah. Dan semua manusia adalah miliknya Allah. Bahkan dikatakan, walillahi mulkus samawati wa ma fil ard. Walillah dan milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja, siapa saja yang berada di muka bumi ataukah di langit, semuanya adalah miliknya Allah. Semuanya adalah miliknya Allah, dan semua manusia butuh kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, Allahu as-samad, dialah Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Maka kita semuanya adalah milik Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan apa yang menjadi miliknya. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan segala sesuatu atas kehendaknya. Dan di sini Allah firmankan, ma harrama rabbukum. Apa yang telah Allah haramkan kepada kalian. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-mutasarrif. Allah Subhanahu wa taala zat yang berbuat apa yang Allah kehendaki terhadap hambanya, terhadap makhluknya. Jika kita adalah miliknya Allah, maka semua akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, apakah yang menjadi ketentuan Allah di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kalian? Apakah larangan tersebut? Maka yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Alla tusyriku, janganlah kalian menyekutukan bihi, dengan Allah Subhanahu wa taala, syai'a, sesuatu apapun. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Maka larangan yang Allah larang untuk umat ini adalah syirik. Adapun perintah yang paling mulia untuk umat ini adalah beribadah kepadanya. Maka Luqmanul Hakim memberikan wasiat kepada putranya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Ingatlah tatkala Luqmanul Hakim berkata kepada putranya dan beliau memberikan nasihat, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik merupakan suatu kezaliman yang hebat. Syirik adalah suatu kezaliman yang besar. Maka Allah firmankan, alla tusyriku bihi syai'a. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Yang dimaksud dengan syirik adalah disebutkan di dalam penjelasan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Anta ja'ala lillah, engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala niddan, sekutu. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah zat yang telah menciptakan engkau. Padahal dia yang telah menciptakan engkau. Syirik suatu hal yang kecil. Dan pertama kali terjadi syirik adalah di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Antara Nabi Adam sampai Nabi Allah Nuh 10 abad. Dan selama 10 abad tersebut ataukah 1000 tahun tersebut tidak pernah muncul
kemusyrikan. Dan di zaman Nuh alaihissalam awal kali muncul syirik. Katakan di dalam Al-Quran, kana nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia adalah umat yang wahid. Yang dimaksud ummah wahidah adalah umat yang bertauhid. Fa ba'atsallahu nabiyyin mubasyirina wa mundhirin. Kemudian sesudah itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan, Allah Subhanahu wa taala utus para nabi. Di mana nabi ini memiliki peran besar, yaitu mubasyir, memberi kabar gembira, wa mundhirin, dan memberikan peringatan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, disebutkan di dalam suatu hadis yang sahih. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad ay'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas? Qala la tubashirhum fayattakilu. Akhrajahu fi sahihain. Bukhari dan Muslim. Dari Mu'adz ibn Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau berkata, kuntu radifan Nabi. Dahulu suatu saat aku pernah membonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran besar yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau naik keledai. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, memboncengkan sahabat Nabi yang bernama Mu'adz ibn Jabal. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga naik kuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga naik himar, naik keledai. Di riwayat lain dikatakan bahwasanya himar tersebut bernama Ufair. Himar tersebut bernama Ufair. Sebagaimana unta Rasulullah SAW memiliki nama Qaswa. Subhanallah. Jadi apa yang dimiliki oleh Nabi memiliki nama. Unta memiliki nama Al-Qaswa. Keledainya memiliki nama Ufair. Bolehnya seseorang memberikan nama apa yang dia miliki dari piaraannya dengan nama. Boleh. Asal tidak ngasih nama orang yang tidak kita sukai. Mungkin gak suka sama nama si fulan. Akhirnya dia beri nama kucingnya dengan nama temannya yang tidak dia sukai. Maka di sini menyakitkan. Faqala li, maka bersabdalah Rasulullah SAW kepada Mu'adz. Mu'adz berkata, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Mu'adz, ya Mu'adz. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita, tatkala kita memanggil saudaranya, maka yang paling bagus adalah dengan panggilan yang sempurna. Ya Mu'adz, ya Mu'adz. Karena banyak di negeri kita ini manggil sama temannya, kadang yang menjadi panggilannya adalah pendek-pendek saja. Pendek-pendek saja. Mu'adz panggilannya mumu. Ataukah aat. Namanya Selamat panggilannya Met. Namanya Sugeng Geng. Namanya Ibrahim panggilnya Bro. Kan kurang tepat. Harus memanggil itu dengan panggilan yang
sempurna. Maka Rasul SAW memanggil sahabatnya yang bernama Mu'adz dengan panggilan ya Mu'adz. Apakah yang menjadi sabda Nabi? Atadri ma haqqullah 'alal ibad? Apakah yang menjadi kewajiban Allah kepada hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah yang menjadi hak hamba kepada Allah? Mu'adz memberikan jawaban, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Bagaimanakah Mu'adz sopan santun kepada nabinya? Memiliki akhlak yang luhur. Di mana beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka di sini Rasulullah SAW tidak memakinya. Masa orang ngerti? Masa enggak tahu? Oh tidak. Rasulullah SAW adalah mu'allimul khair. Orang yang terbaik di dalam memberikan pengajaran. Haqqullahi 'alal ibad aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan kepada hamba. Hamba memiliki kewajiban kepada Allah aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah. Adapun hak hamba yang mesti dia lakukan atas Allah, alla yu'adziba. Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban kepada hambanya, yaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Tatkala kita berbicara hamba, maka hamba punya kewajiban kepada Allah untuk mengesahkan Allah. Adapun hak hamba yang diperoleh dari Allah, apa itu? Allah tidak mengadab kepada siapa saja di antara hambanya yang tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Sesudah itu Mu'adz bertanya, qultu ya Rasulullah, bagaimanakah adabnya sahabat Nabi yang bernama Mu'adz kepada Rasulnya? Dengan perkataannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak berkata ya Muhammad. Ya Muhammad. Tapi beliau berkata ya Rasulullah. Maka demikianlah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut nabinya dengan panggilan namanya, ya Isa, ya Musa. Tapi Allah memberikan sebutan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya ayyuhar rasul. Subhanallah, ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi, ya nisa'an nabi. Masya Allah. Panggilan di mana panggilan tersebut yang menjadi penisbatan adalah keluhuran Rasulullah SAW di mana beliau memiliki an-nubuwah, kerasulan. Tatkala disebut nama beliau, maka di situ ada gelarnya Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Perhatikan, bagaimanakah Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat Nabi. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Nabi Allah, bolehkah aku ubashir? Basyara yubashiru adalah memberikan kabar gembira. Afala ubashirun nas? Bolehkah aku memberikan kabar baik ini kepada manusia? Maka Rasulullah SAW bersabda, la tubashirhum. Jangan engkau berikan kabar gembira ini kepada manusia. Fayattakilu, niscaya mereka akan menyepelekan. Niscaya mereka akan menggampangkan. Maka hal ini pun dirahasiakan oleh Mu'adz ibn Jabal. Tapi menjelang wafat,
Maka Mu'adz meriwayatkan hadis ini. Tentunya dengan tujuan mulia, yaitu jangan sampai dia meninggal sementara dia masih menyembunyikan ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Atlu ma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Yang berikutnya Allah memberikan kepada kita wasaya al-ashir, yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Waladun itu memiliki arti anak. Walad. Walad itu bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Itu walad. Ibnun itu anak laki-laki. Ibnatun ataukah bintun. Bintun adalah anak perempuan. Adapun walad itu memiliki arti anak. Bisa laki-laki, bisa anak perempuan. Sebagaimana sabda Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam itu wafat, maka seluruh amalnya akan terputus. Salah satu yang disebutkan adalah awwaladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Waladun. Kata-kata walad memiliki arti anak. Sebagaimana firman Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Bagi kalian wahai para suami, jika istri itu wafat, maka suami ini akan mendapatkan separuh harta. Kapan? Jika istrinya tidak punya anak. Jika istrinya tidak punya anak, itu walad. Adapun walidun. Walidun pakai wawu, alif, lam, dal. Walidun. Ada panjangnya walidun. Beda tadi waladun, wawu, lam, dal. Wawu, lam, dal. Walad itu anak. Tapi ini walidun. Walidun memiliki arti ayah. Walidatun ibu. Ibu. Umun ibu. Abun bapak. Nah, di sini walidain. Allah firmankan wabil walidain, dan terhadap walidain, bapak dan ibu, ihsana, hendaknya berbuat ihsan. Perhatikan bagaimanakah Allah ungkapkan dengan kata-kata ihsana. Allah tidak ungkapkan dengan kata-kata al-ihsan. Di mana jika disebut al-ihsan menggunakan al, maka kebaikannya adalah tertentu. Kebaikannya adalah terbatas. Tapi Allah ungkapkan dengan nakirah. Bagi yang pernah belajar ilmu nahwu. Ada al berarti ma'rifah. Sesuatu hal yang tertuju. Tapi begitu tidak ada alnya, maka sifatnya adalah umum. Maka Allah menyebutkan wabil walidaini, dan terhadap kepada orang tua ihsana, hendaknya berlaku baik. Qanafatillah rahimakumullah, bersyukur kita yang masih punya ayah. Bersyukur bagi kita yang masih memiliki ibu. Lebih bersyukur lagi jika kita masih memiliki orang tua komplit, bapak
Alhamdulillah sehat. Ibu sehat. Oh alhamdulillah. Kenapa? Surga di pelupuk Anda. Surga di pelupuk mata Anda. Jadi bagi mereka yang masih punya bapak dan ibu, kesempatan untuk masuk surga adalah sangat luas. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ar-raghima anfum ri'in. Celakalah seseorang yang memiliki dua orang tua ataukah memiliki salah satu orang tua kok tidak mengantarkannya ke dalam surga. Subhanallah. Maka kesempatan baik bagi anak untuk bisa berbuat baik kepada orang tua. Orang semakin tua, semakin banyak perubahannya. Kadang perubahan pada pendengaran. Pendengarannya semakin tidak seberapa jelas. Bahkan bisa jadi karena pendengarannya nggak jelas, sebagian kadang menjadi bahan cemoohan ataukah ledekan tetangga. Mungkin karena menjelang hari raya Idul Adha seperti ini, kakek-kakek nuntun kambing, mbah-mbah nuntun kambing. Ditanya, saking pundi mbah? Dari mana mbah? Jawabannya murah. Jawabannya murah. Kenapa? Telinganya suloyo. Pendengarannya sudah tidak seberapa berfungsi dengan baik. Bahkan kadang juga semakin tua itu yang namanya mata juga blabur. Dulu waktu masih muda, orang Jawa bilang nyurup kedom. Benang dimasukkan ke dalam lubang jarum. Mudah. Kapan waktu muda? Begitu sudah semakin berusia, kadang suruh masukkan jarum, masukkan benang ke dalam jarum, sulit. Pakai kacamata, kadang juga masih sulit. Benangnya dikasih air liurnya biar mudah, ternyata malah roboh, jatuh, nggak masuk-masuk. Kenapa? Penglihatannya tidak seberapa sehat. Kekuatan fisiknya juga semakin berkurang. Rambutnya, mohon maaf, rambutnya masih usia 35 tahun, masih pada hitam. Begitu 38 tahun, kadang nyuruh keponakannya. Kadang nyuruh, orang Jawa bilang, perunan. Anaknya kakak, anaknya adik, itu orang Jawa memiliki istilah beda. Ini ponaan, ini perunan. Tapi kalau Indonesia ya semuanya keponakan. Suruh nyabutin uban. Begitu usia 60 tahun, apakah ada yang dicabut ubannya? Oh, enggak ada. Kenapa? Oh, semakin putih dan semakin putih. Masya Allah. Tua. Tanda tua yang lain. Kalau duduk suka selonjor. Tanda tua. Jika dia duduk sering bersandar. Tanda tua. Tanda tua. Sering bau minyak angin. Bau PPO. Bau remason. Nah, itu tanda tua. Itu masih muda mungkin wangi. Wangi. Begitu tua beda. Waktu muda mungkin pergi ke salon. Begitu tua pakai salon pas. Kenapa? Ngerges awake. Oh,
Subhanallah. Wabil walidain, dan terhadap orang tua. Ihsana, hendaknya berlaku baik. Hendaknya berlaku baik, dan demikianlah seorang anak. Seorang anak memiliki kewajiban untuk berlaku ihsan. Makanya bagi mereka yang memiliki orang tua kok semakin tua, maka yang muda semakin memahami bahwasanya orang tuanya semakin tua, dan semakin tua kadang semakin rewel. Mohon maaf, sama-sama merawat orang rewel, ngerawat bayi ataukah ngerawat anak 2 tahun itu rewel. Ngerawat orang tua usia 80-an tahun itu juga rewel. Sama-sama rewel, masih mending ngerawat bayi. Kalau kita berbicara capek. Tatkala kita berbicara capek, maka merawat bayi, merawat anak kecil jauh lebih mudah. Bayi nangis gendong selesai. Anak usia 2 tahun nangis, rewel. Kalau orang Jawa bilang, tokoke tetetowet. Belikan pelembungan yang bunyi ada atas bawahnya itu itu membuat anak kecil diam. Orang tua, subhanallah, semakin tua 80 tahun, subhanallah, kadang permintaannya macam-macam. Diminta garukkan sebelah kanan, suruh pindah. Yang atas, kurang atas lagi, kadang minta digarukkan lagi, subhanallah. Kadang minta makanan ini dibelikan, ternyata nggak cocok. Orang tua. Makanya bersyukur kita yang masih memiliki orang tua, dan bersabar bagi kita yang masih memiliki orang tua, khususnya tatkala memberikan pendampingan. Maka suatu nikmat dan karunia bagi kita yang masih memiliki orang tua, maka surga adalah di rumahnya. Naktafi bihadzal qadar. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Lain waktu insyaallah kita kembali lanjutkan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 151. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.